Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi qudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang Allah sayangi, kita bersyukur Allah memberikan kita kehidupan, hidup badan kita sehingga masih bisa kita beraktivitas sampai juga kita di masjid yang kita cintai ini pada malam hari ini. Hidup pikiran kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, karena kalau pikiran kita tidak ada ya tidak wajib lagi kita beribadah ini kan. Kemudian hidup juga hati kita sehingga kita masih cenderung kepada kebaikan, masih mau kita, masih tergerak hati kita, masih kuat niat kita untuk menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi ibadah-ibadah wajib. Nah, puasa yang kita jalankan di sepanjang siang tadi, kemudian sholat isya yang baru saja kita lakukan, itu semua adalah cara yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita sabdakan, afdhalus salati 'alal munafiqin salatil isya'i wa salatil fajri. Yang paling susah dilakukan oleh orang-orang yang punya kemunafikan dalam dirinya adalah salat isya dan salat subuh. Maka alhamdulillah kita melaksanakan salat isya, mudah-mudahan jauhlah sifat munafik itu dari kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat kita kepada Nabi kita yang mulia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua yang kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan kalau tanpa contoh, tanpa pengajaran dari beliau. Nabi kita adalah pintu masuknya kita ke dalam Islam. Bahkan untuk masuk ke dalam agama ini saja kita harus menyebutkan nama beliau dan mempersaksikan kenabiannya. Untuk menjalani Islam ini kita mesti menjalani sunnah dan tunjuk ajarnya. Maka mudah-mudahan kita kuat untuk setapak demi setapak semakin dekat dengan sunnah Nabi kita, semakin mendalam cinta kita kepada Nabi kita yang mulia, dan nanti insyaAllah dipertemukan oleh Allah dan juga beroleh syafaat yang hanya Nabi kita yang diantara semua Nabi-Nabi yang ada yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Kita beruntung masih diberikan Allah kehidupan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan penghapus dosa, bulan pembebasan dari api neraka, bulan barokah, bulan pelipat gandaan amal. Dan kita diberikan Allah waktu sampai juga kita di ujung-ujungnya. Sampai kita di waktu-waktu yang sangat menentukan di bulan Ramadan ini, yakni Ashrul Awakhir, 10 hari yang paling akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, yakni Ashrul Awakhir min Ramadan. Kalaulah Rasulullah itu sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa kata para sahabat, beliau itu ahya lailahu, menghidupkan sepanjang malamnya. Jadi hari itu sudah seperti bertukar, malam itu jadi seperti siang saja. Kenapa? Karena sedikit sekali Rasulullah tidur. Ahya lailahu, dia hidupkan malam. Kenapa? Malam-malam yang akhir ini penuh berkah. Dan kita sedang mencari-cari, takharraw, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu pada Ashrul Awakhir min Ramadan, pada hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam-malam di bulan Ramadan itu adalah malam yang penuh hikmah, malam yang penuh berkah, malam penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum disebutkan oleh Nabi kita, walillahi uttaqa'u minan nar. Ada pengampunan dari api neraka di bulan ini. Tapi di ujung-ujung ini lebih berkah lagi. Dan kita tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, carilah di 10 malam yang terakhir. Carilah di hari-hari yang ganjil. Dan ulama berselisih pendapat tentang kapan. Cuma kita tidak usah larut dalam perselisihan pendapat soal hari tepatnya Lailatul Qadar itu, atau kapan malam pasnya Lailatul Qadar itu. Karena ada juga di antara para ulama kita yang mengatakan dia berganti-ganti harinya itu setiap tahun. Yang paling penting bagi kita adalah mengisi malam ini dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak rugi. Kalau diberikan kepada kita, diserakkan di depan kita sekarang berlian, diserakkan di depan kita emas, pasti kita berebut untuk mengambilnya. Nah, ini lebih yang
berikan kepada Allah di depan kita, hidangan yang diberikan di depan kita itu jauh lebih berharga dari itu semua, karena dia bisa ditukarkan dengan ampunan, dia bisa ditukarkan dengan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lalai, tentu kita menjadi orang yang sangat rugi. Maka marilah kita sama-sama hidupkan malam kita. Bagaimana cara menghidupkan malam? Ya dengan apa saja ibadah yang kita bisa. Yang utama mungkin i'tikaf kita di masjid. Dengan duduknya saja kita di dalam masjid itu ada barokah tersendiri. Dengan berdiam kita di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ketenangan hati yang akan menghampiri kita. Kalau bisa kita perbanyak sholat sunnah. Kalau bisa lagi kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa dan memuja-muji Allah Taala. Terutama doa yang disenangi di bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemaaf, mencintai kemaafan, maka ampunilah aku. Kemudian kita perlu juga melakukan satu hal yang menjadi amal utama sebenarnya di bulan Ramadan, yakni berinteraksi dengan Quran. Kita bacalah Al-Quran, kita renung-renungkan, kita tanyakan maknanya kepada orang yang tahu, atau kita kaji bersama-sama. Apa saja metodenya, yang penting kita berinteraksi dengan Quran. Kemudian Rasul juga wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW itu biasa membangunkan keluarganya. Untuk apa Rasulullah membangunkan keluarganya? Karena kita ini tidak ingin masuk surga itu sendiri. Kita ingin membawa keluarga kita semua. Kita ingin bersama-sama dengan istri kita, dengan anak kita. Kalau bisa kita ini seperti keluarga yang ideal, seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Bapaknya saleh, istrinya saleh, anaknya saleh. Kita tidak ingin keluarga kita tercerai-berai. Ada di antara keluarga kita yang tidak selamat, maka kita wa iqadha ahlah. Kalau sayang kita kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang di rumah kita, kita bangunkanlah dia pada malam hari ini. Kita ajak beribadah, kita motivasi supaya apa? Supaya dapat juga barokah dari Ramadan ini. Nah, Rasulullah disebut wasyadda mi'dharah, mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang itu maknanya adalah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan mengencangkan ikat pinggang itu adalah tidak melakukan hubungan suami istri di malam hari ini. Kenapa? Karena Rasulullah sangat fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga beliau lebih sering i'tikaf di masjid. Dan sepanjang hidup Rasulullah, beliau mengalami Ramadan 9 kali, 8 di antaranya beliau i'tikaf 10 hari. Ramadan terakhir yang Rasul alami itu Rasulullah i'tikaf 20 hari di bulan Ramadan. Nah, maka kita ini kalau bisa ya malam ini kita datanglah ke masjid, lakukan amal soleh sekuat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agar apa? Agar nanti kita mendapatkan betul-betul intisari dari Ramadan ini. Dalam Ramadan ini tak banyak yang kita inginkan, tapi semuanya besar-besar. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah SWT, berjalan dengan hati-hati dalam menjalani hidup. Kita ingin jadi orang yang bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita penuh syukur. Salah satu cara bersyukur adalah memanfaatkan semua yang diberikan oleh Allah SWT. Apa yang diberikan Allah, kesehatan kita, waktu kita, tenaga kita, hidup kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk membaktikan diri kita kepadanya. Kemudian kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih apa lagi? Yang lebih dekat kepadanya dan menghayati kesabaran sebagai intisari dari bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tentu berdoa ada barokah Lailatul Qadar itu kepada kita. Tidak usah kita pusing. Banyak sekali riwayat yang mengatakan, oh Lailatul Qadar malamnya begini, malamnya begitu, cuacanya begini. Iya, tapi itu tidak mutlak. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu punya pengalaman-pengalaman spiritual tertentu. Boleh jadi, tapi itu juga tidak harus. Yang penting apabila kita dapatkan Lailatul Qadar itu ada beberapa tanda. Satu, hati kita jauh lebih tentram. Kenapa? Karena pada malam itu malaikat datang. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat datang berbondong-bondong, dipimpin oleh Jibril. Ruh itu Jibril alaihissalam datang memberikan salam, menyapa siapa saja laki-laki dan perempuan dengan ucapan salam. Mereka menebarkan begitu banyak doa-doa kebaikan, maka malam itu akan menjadi tentram. Hati kita tentram, hati kita nyaman. Yang kedua, menguat keimanan kita. Yang ketiga, bertambah kecenderungan kita kepada amal saleh. Karena wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Barang siapa yang ingin Allah tunjukkan kepada hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya kepada Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Tapi barang siapa yang Allah inginkan baginya kesesatan, dia akan merasakan sempit hatinya kepada agama ini dan sesak seperti orang mendaki ke langit. Jadi kalau kita sudah semakin tenang hati kita, menguat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kuat kita mengingat akhirat, ada kecenderungan kita di dalam hati itu untuk semakin banyak beramal soleh, itu tandanya kita sudah mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu. Nanti dibuktikan dengan satu lagi yang terakhir, bagaimana nanti hubungan kita dengan manusia setelah itu. Kenapa? Karena kualitas hubungan dengan Allah itu nanti akan terbukti pada hubungan kita dengan manusia. Orang kalau dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tak mungkin jadi orang yang angkuh, tidak merasa dia lebih tinggi dari orang lain. Tak mungkin. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa dia lebih pandai, lebih saleh daripada orang lain. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, bersih hatinya, dia tidak punya rasa kasihan kepada orang lain. Orang kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah dia menyakiti orang lain. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia menyanjung-nyanjung dirinya, mengangkat harkatnya di depan orang, karena itu tak perlu sama sekali. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mudah dia memberikan sesuatu yang berharga yang dia cintai kepada orang lain. Orang kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi rasa berkorbannya untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu juga adalah satu tanda apakah kita sudah berhasil di bulan Ramadan atau tidak. Tapi bagaimanapun itu, kita bentangkan pun sekian banyak ciri-ciri dari keberhasilan Ramadan atau dapatnya kita hidayah atau dapatnya kita Lailatul Qadar, itu semuanya itu berpulang kepada kita kembali. Hanya kita yang tahu diri kita. Kita bisa saja punya casing yang soleh, pakaian kita tiap hari pakaian takwa, cara bicara kita buat-buat, tapi kita yang paling tahu tentang siapa diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bagaimanapun manusia itu membuat-buat ma'zirah, membuat-buat pemakluman, membuat-buat apologi di dalam kehidupannya, tapi sebenarnya dia yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Kan kita yang paling tahu apa kita ini orang baik atau tidak, ya. Kita yang paling tahu dosa apa saja yang pernah kita lakukan. Kita yang paling tahu apakah hati kita bergejolak, tidak tenang, ataukah memang kita ini damai. Kita saja yang tahu, maka serahkan urusan itu kepada diri kita masing-masing. Kita yang tahu. Mudah-mudahan setelah ini kita betul-betul menjadi orang yang jujur pada diri kita. Kalau baik kata kita diri kita, alhamdulillah, berarti baguslah itu. Kalau bisa kita lebih baik lagi. Kalau masih buruk kita, itu pun juga bagus. Kenapa? Karena orang yang menyadari keburukannya itu adalah jalan dia menjadi baik. Nah, mudah-mudahan kita semua ini adalah orang yang diberkahi Allah Ta'ala. Di 10 hari terakhir ini, mari maksimalkan ibadah. Sekali lagi, ini kesempatan langka. Belum tentu semua kita yang ada di sini ini Ramadan tahun depan itu ada. Ya, Ramadan tahun depan itu belum tentu kita ada. Nah, sekarang selagi ada ini, mari manfaatkanlah. Mari jangan malas-malas. Mari kita tunda kesenangan-kesenangan hidup kita dulu. Ini dulu kita hadapi. Karena ini berkaitan nanti dengan hidup kita setelah kematian. Dan setelah mati itu panjang sekali ceritanya yang akan kita hadapi. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allah berikan kepada kita hidayah yang banyak. Allah ampuni kita. Allah berikan kita barokah dari bulan ini. Keluarlah kita semua menjadi orang yang takwa, bersyukur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.